Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Ketika dia mendarat lagi dengan Bang Yun Weiliang sudah mati. Dia tidak bisa mati lagi. Pada saat ini, ketiga tokoh itu berhenti di samping tubuh Yun Weiliang dengan tampilan takjub. Pada saat yang sama, Lin Ming melihat tiga angka dengan jelas dan mengenali dua dari mereka, Yi Xiang dan Yi Xifeng. Adapun orang paruh baya yang ingin berada di awal 40-an, dia tidak diragukan lagi pemilik gerbang naga tersembunyi yang hanya meminta bantuan. Ketika dia melihatnya seperti ini, Lin Ming merasa bahwa kekuatan pihak lain tak terduga, dan sepertinya itu bukan hanya lingkungan kondensat. Pada saat ini, setelah melihat mayat Yun Weiliang di tanah, pemilik mata gerbang naga yang tersembunyi jatuh pada Lin Ming. Untuk sesaat, ada flash di matanya. Sejenak, Lin Ming terkejut. Memang tersembunyi di mata pintu longmen utama keluar, adalah cahaya yang sebenarnya, cahaya kuning samar. Saat berikutnya, Lin Ming merasa bahwa momentum tebal dan berat keluar dari guru gerbang naga tersembunyi, dan menekan seluruh tubuhnya. Penindasan semacam ini lebih kuat daripada Yan Qingnian. Untuk sesaat, Lin Ming merasa seolah-olah sebuah gunung mendesaknya, yang berlutut melunak. Dia hampir jatuh berlutut. Metode pernapasan operasi pintu, operasi cepat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tubuh tampaknya membunyikan suara bersiul, tiba-tiba berlari ratusan kali. Lin Ming dengan enggan memikul momentum yang tiba-tiba dan berat ini. Yan Qingnian adalah kekuatan lantai ke-9 dari bidang kondensat, sehingga ia dapat memiliki momentum yang kuat. Momentum gerbang naga tersembunyi lebih kuat dari Yan Qingnian. Berapa tingkat kekuatannya? Untuk sesaat, Lin Ming dengan enggan membiarkan dirinya berdiri, dan juga menyaksikan guru gerbang Hidden Dragon bangun. Dia diam-diam terkejut. Mengapa? Melihat bahwa Lin Ming tidak berlutut untuk pertama kalinya di bawah momentumnya sendiri, pemilik gerbang naga tersembunyi itu terkejut. Lalu ada penampilan yang membunuh di matanya, dan dia berkata dengan ham yang dingin, anggota anti-World League berani masuk ke keluarga Yinsi, berani membunuh para murid penegak hukum Yin Longmen. Mati. Di mata Gater gerbang naga tersembunyi, meskipun Lin Ming tidak berlutut, dia terkejut dengan momentumnya dan tidak bisa bergerak lagi. Selama dia bergerak, dia bisa membunuh Lin Ming tanpa kecelakaan. Pemimpin sekte, jangan bunuh dia, dia adalah Lin Ming. Tetapi melihat bahwa guru gerbang naga tersembunyi tiba-tiba ingin menyerang pembunuh Lin Ming, Yi Xiang dan Yi Xifeng kaget dan berseru dalam unison. Apa? Bocah ini Lin Ming yang bisa menghasilkan pil berkualitas 90%. Tiba-tiba, dia berhenti. Untuk sesaat, tuan gerbang Longmen yang tersembunyi tidak bisa membantu melihat Lin Ming. Memang, di Yi Xiang dan Yi Xifeng, setelah dua tetua Yin Longmen kembali ke Yin Longmen, mereka segera menemukannya dan mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadanya. Mereka mengatakan bahwa mereka telah bertemu dengan seorang praktisi seni bela diri yang dapat menghasilkan pil berkualitas 90%. Setelah mendengarkan laporan dua orang, pemilik gerbang naga tersembunyi tidak percaya untuk pertama kalinya. Tetapi kemudian dia harus mempercayainya, karena kedua tetua telah membawa orang ke keluarga pertapa, dan mengatakan itu selama dia mengkonfirmasi dengan matanya sendiri, dia akan tahu apakah itu benar atau tidak. Kemudian dia tidak sabar untuk keluar setelah berurusan dengan urusan di gerbang si Yin Longmen. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa begitu dia keluar, dia menyaksikan Lin Ming menembak murid penegak hukum si Yin Longmen. Menurutnya, jika Yi Xiang dan Yi Xifeng tidak berbicara tiba-tiba, dia akan menamparkan Lin Ming dan membunuhnya. Memang benar bahwa bagi mereka yang mempraktikkan seni bela diri, bahkan setelah mereka memasuki keluarga pertapa, mereka semua hormat dan berhati-hati. Tidak seorang pun yang mempraktikkan seni bela diri yang berani membunuh murid penegak hukum Yin Longmen seperti Lin Ming. Pada saat ini,
Yi Xiang dan Yi Xifeng hampir tertegun. Mereka pergi ke Yinlongmen untuk sementara waktu. Segera setelah mereka keluar, bagaimana mungkin Lin Ming membuat suara besar sehingga ia bahkan membunuh para murid penegak hukum Yinlongmen. Mereka menghela nafas di dalam hati mereka. Yi Xiang memalingkan matanya dan berkata dengan cepat, "Pemimpin sekte, pasti ada beberapa kesalahpahaman. Lin Ming tidak bisa menjadi anggota organisasi Liga Destruksi Dunia atau anggota Force of Evil." Petik 1. Kemudian, Yi Xiang juga berbicara tentang beberapa konflik antara Lin Ming dan anggota organisasi. Setelah melihat tubuh Yun Weiliang, pemilik gerbang naga tersembunyi itu mengangguk dan berkata, "Yah, sepertinya ada kesalahpahaman, tapi..." Pada titik ini, cahaya kuning muda berkedip di mata Master Gerbang Yinlongmen. Melihat Lin Ming, katanya kata demi kata, "Meskipun ada beberapa kesalahpahaman, Anda tidak bisa begitu berani dan berani membunuh murid penegak hukum kita secara langsung." Petik 1. Lin Ming mengangkat bahu dan berkata, "Tuan, aku mungkin juga memberitahumu bahwa jika aku tidak melakukannya, aku orang yang akan mati saat ini." Kemudian dia berkata sambil tersenyum, "Jika aku mati, aku yakin tidak akan ada praktisi seni bela diri lainnya di dunia yang dapat memperbaiki pil berkualitas 90%. Petik 1. Pemimpin gerbang naga tersembunyi masih membunuh. Melihat Lin Ming, Holmes dengan dingin, Anda sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Anda sebaiknya memperbaiki pil berkualitas 90%. Kalau tidak, Anda tahu apa konsekuensinya." Petik 1. Mendengar ini, wajah Lin Ming tidak berubah sama sekali sejenak. Dia berkata samar, "Guru, izinkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana saya membuat pil." Petik 1. Sama seperti dia mengatakan ini, wajah Lin Ming berubah. Pada saat yang sama, Yinlongmen, Yi Xiang dan Yi Xifeng juga tampak tidak jauh. Saat berikutnya, sekelompok besar orang melintas. Menguasai. Pada awalnya, seorang pria paruh baya berteriak dengan tangisan. Dia berlutut ke pemilik gerbang Longmen tersembunyi dengan engah. Air matanya keluar dan berkata, "Tuan, tolong jadilah master keluarga Yan." Petik 1. Kemudian dia melirik Lin Ming di sampingnya, yang penuh kebencian. Kemudian dia melihat pemimpin sekte Longmen yang tersembunyi dan berkata, "Pemimpin sekte, penjahat ini, ia secara brutal membunuh para murid keluarga Yan, menewaskan pemimpin keluarga Yan, bertanya kepada pemimpin sekte untuk menjadi penguasa keluarga Yan, dan segera membunuh ini. Penjahat." Petik 1. Sehat. Dia berpikir bahwa Lin Ming baru saja membunuh Yun Weiliang. Tanpa diduga, ia bahkan membunuh Master of Yan Family. Untuk sesaat, dia terdiam, dan dia dalam sedikit masalah. Untuk sementara waktu, Yi Xiang dan Yi Xifeng juga tertegun. Yi Xiang berkata dalam hatinya, "Bocah ini terlalu arogan dan dapat menyebabkan masalah. Dalam keluarga pengasingan, dia tidak menjaga kedamaiannya. Dia berani membunuh kepala keluarga pengasingan." Petik 1. Bab 602. Yi Xifeng juga tidak bisa menahan huming, yaitu, bocah ini dapat menghasilkan pil berkualitas 90%, yang hampir tidak bisa menyelamatkannya seumur hidup, jika tidak, dia akan mati lebih awal. Petik 1. Lin Ming secara alami tidak tahu apa yang Yi Xiang dan Yi Xifeng berpikir. Pada saat ini, ia melihat sekelompok murid keluarga Yan ini, wajahnya masih tenang, dan kemudian dia menunjukkan jejak yang menarik, tetapi dia ingin melihat bagaimana guru gerbang naga tersembunyi akan berurusan dengan masalah ini. Memang, belum lagi bahwa Wu Lianzong, Yi Xiang dan Yi Xifeng memiliki reaksi besar ketika mereka melihat pil berkualitas 90%. Hanya dari tangan Yan Qingnian yang bersemangat sepertinya bergetar tanpa sadar, Lin Ming tahu betapa langka pil berkualitas 90% itu. Pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa pil tersebut harus sangat penting bagi orang yang mempraktikkan seni bela diri. Menguasai. Melihat guru gerbang naga tersembunyi, dia diam sejenak. Semua murid keluarga Yan terpana sejenak.
Pada saat berikutnya, mereka semua berteriak, dan kemudian, putong-putong, mereka semua berlutut. Kemudian, pria parubaya yang berlutut dulu, Tuan, jika Anda tidak membuat keputusan untuk keluarga Yan dan membunuh Lin Ming, saya tidak bisa bangun berlutut. Petik 1. Ya, jika kepala sekolah tidak membuat keputusan untuk keluarga Yan, kita tidak bisa berlutut. Petik 1. Kita tidak bisa berlutut. Petik 1. Saat ini, semua murid keluarga Yan meraung. Memang benar bahwa Yan Kunyu meninggal di tangan Lin Ming, dan kemudian saya tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan Yan Qingnian tidak melawan Lin Ming. Di mana mereka lawan Lin Ming? Mereka hanya bisa membiarkan pemimpin sekte Longmen tersembunyi. Di mata semua murid Yan, gerbang-gerbang naga tersembunyi pasti akan segera membunuh Lin Ming. Tetapi kejutan semua orang, pemilik gerbang naga tersembunyi itu terdiam. Untuk sesaat, semua murid keluarga Yan tidak bingung. Mereka tidak merasa seperti sedang bermimpi. Namun, semua orang masih memiliki secercah harapan bahwa gerbang-gerbang naga tersembunyi pasti akan membuat keputusan untuk mereka. Tetapi tiba-tiba, setelah beberapa saat keheningan, pemilik gerbang naga tersembunyi membuka mulutnya dan berkata, "Semua orang, aku sudah jelas." Bahkan, ada kesalahpahaman. Petik 1. Apa? Semua murid keluarga Yan tiba-tiba menatap gater gerbang Hidden Dragon. Mereka terlihat tertegun satu persatu. Mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar. Adalah fakta bahwa Lin Ming membunuh Yan Kunyu. Bagaimana itu bisa menjadi kesalahpahaman? Gerbang-gerbang Hidden Dragon tidak ingin mengatakan, "Mari kita lihat siapa dia." Petik 1. Gerbang Longmen yang tersembunyi mengacu pada Yun Wei Liang di tanah. Yun Wei Liang, bukankah dia murid penegak hukum Yin Longmen? Semua orang secara alami melihat bahwa Yun Wei Liang sudah mati untuk pertama kalinya, dan beberapa orang tidak tahu mengapa. Apakah dia? Tetapi kemudian seorang murid keluarga Yan merespons. Sutra. Pada saat berikutnya, setiap orang juga menegaskan tebakannya, dan ada suara napas dingin. Pemimpin gerbang naga tersembunyi mengatakan pada saat ini, "Ya, Yun Wei Liang adalah murid penegak hukum dari gerbang naga tersembunyi, tetapi ia juga meninggal di tangan Lin Ming. Tapi kenapa aku tidak menembak Lin Ming karena ada kesalahpahaman?" Setelah melihat Lin Ming, lanjutnya, Yun Wei Liang salah paham bahwa Lin Ming adalah anggota organisasi Liga Destruksi Dunia dan seorang prajurit jahat. Saya pikir Yan Kunyu memiliki kesalahpahaman yang sama. Tetapi pada kenyataannya, Lin Ming adalah tamu terhormat yang diundang ke Yin Longmen oleh para tetua Yi Xiang dan Yi Xifeng dari dunia sekuler ini. Mendengar ini, semua murid keluarga Yan tercengang dan masih tidak percaya. Kemudian pemimpin gerbang naga tersembunyi berkata perlahan-lahan, "Saya pikir Anda tidak bisa percaya mengapa Lin Ming menjadi tamu yang diundang oleh gerbang naga tersembunyi. Bahkan, itu sangat sederhana. Pertama-tama, kekuatan Lin Ming begitu buruk ketika dia masih muda. Kamu pasti sudah melihat siapa saingannya dalam keluarga pengasingan. Kedua, Lin Ming bukan hanya anggota organisasi Liga Destruksi Dunia, atau seorang prajurit jahat, tetapi juga musuh organisasi. Di dunia sekuler, Lin Ming telah menewaskan 3 pembunuh pertama dan mengendalikan Noumenon dari 3 pembunuh pertama, yaitu pemisahan. Siapa yang bisa melakukannya? Bahkan saya tidak bisa melakukannya." Petik 1. Sutra. Pernyataan ini jatuh ke telinga setiap murid keluarga Yan. Itu adalah baut dari biru, dan semua orang terkejut. Memang benar bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Yinsi dan Yin Longmen yang menyadari keberadaan organisasi Miesimeng. Mereka telah bertarung dengan organisasi Miesimeng beberapa kali, tetapi mereka telah dikalahkan setiap saat. Tetapi sekarang, tiba-tiba, mata semua orang di Lin Ming mulai berbeda. Pemilik gerbang Hidden Dragon melanjutkan, "Bahkan, ini bukan apa-apa." "Apa? Bukan apa-apa." Tiba-tiba, setiap murid keluarga Yan agak takut. Dia menyaksikan guru gerbang naga tersembunyi bangun.
Dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dikatakan berita mengejutkan gerbang naga tersembunyi. Pada saat ini, pemimpin gerbang naga tersembunyi tidak dapat membantu tersenyum dan berkata, bahkan, yang paling penting adalah bahwa Lin Ming dapat memperbaiki pil berkualitas 90%. Petik 1. Apa, itu dia? Petik 1. Semua orang benar-benar terkejut kali ini. Mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi karena kata-katanya dari gerbang naga tersembunyi, itu benar. Tuhan, ini, bocah ini. Tiba-tiba, mata semua orang berubah keras, dan kemudian mereka jatuh di Lin Ming. Untuk sesaat, mereka semua tampak seperti pedang, mencoba menembak melalui kepala Lin Ming dan melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Ketika sekelompok murid Yan menatapnya seperti ini, Lin Ming memberikan senyum tipis dan berkata, bahkan, bukan apa-apa bagi saya untuk memperbaiki pil berkualitas 90%. Saya dapat memperbaikinya dengan mudah. Petik 1. Ini untuk membiarkan semua orang tidak bisa membantu tetapi Leng selanjutnya, menggulung mata putih. Satu persatu, katanya dalam rahasia, bocah ini benar-benar bisa meniup. Jika dia tidak bertiup, dia akan mati. Petik 1. Saat ini, pria paruh baya yang berlutut dulu tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Lin Ming, "Nak, saya pikir Anda telah meniup sapi ke surga. Jika Anda dapat dengan mudah menghasilkan pil berkualitas 90%, saya akan melakukannya dengan mudah, saya akan hubungi Yu Kakek Sansheng." Petik 1. Dia memang bisa memperbaiki pil berkualitas 90%. Petik 1. Ketika suara pria paruh baya jatuh, sebuah suara terdengar dan seorang sosok muncul di depan kerumunan. Yan Qingnian, Tuan Yan. Petik 1. Si adalah Yan Qingnian tiba-tiba muncul, pria paruh baya itu tiba-tiba berhenti, waktu untuk menunjukkan sepasang seolah-olah makan beberapa lalat mati seperti ekspresi. Memang, bahkan Yan Qingnian berkata begitu, jadi tentu saja tidak ada yang palsu. Yan Qingnian jelas pulih dari kejutan sebelumnya. Pada saat ini, ia mengabaikan sekelompok murid keluarga Yan dan menatap Lin Ming dengan senyum. Bocah, apa yang telah Anda sempurnakan memang pil Huanqi berkualitas 90%. Tampaknya Anda benar-benar mempraktikkan keterampilan pikiran dan di Tianluo Dansu. Bahkan, jujur dengan Anda, orang tua saya juga merupakan penguasa alkimia, dan saya telah mempelajari alkimia selama lebih dari 200 tahun. Apakah Anda ingin menyembah saya sebagai seorang guru? Petik 1. Bab 603. Apa? Kata-kata itu keluar dari mulut Yan Qingnian. Semua murid keluarga Yan tidak bisa membantu tetapi tinggal di sana lagi. Mereka memandang Yan Qingnian dengan penampilan yang luar biasa. Memang, Lin Ming membunuh Yan Dongsheng, Yan Mingyi, Yan Mingwei, dan 4 murid keluarga Yan, termasuk pemimpin keluarga Yan Kunyu. Adapun mereka yang terluka oleh Lin Ming, ada ratusan. Bahkan jika itu salah paham, bahkan jika Yan Qingnian tidak membunuh Lin Ming untuk membalas dendam, bagaimana dia masih bisa menyanjung dan mengambil Lin Ming sebagai muridnya? Anda tahu, ketika Yan Qingnian sendiri berkata, dia adalah seorang master dari Dan, tetapi tidak ada yang tahu berapa lama dia telah belajar Dan. Karena tidak ada yang tahu berapa umur Yan Qingnian, di mata setiap murid keluarga Yan, pemilik keluarga telah berubah tak terhitung jumlahnya, dan Yan Qingnian masih dalam keluarga Yan. Selain itu, bukan karena tidak ada murid keluarga Yan yang ingin menyembah Yan Qingnian sebagai guru mereka, tetapi Yan Qingnian tidak menyukai mereka. Sekarang, tiba-tiba, Yan Qingnian ingin mengambil musuh, dan seorang praktisi seni bela diri asing sebagai muridnya. Sekarang, bagaimana semua orang tidak terkejut? Kamu tidak bisa, Tuan. Bagaimana anak ini bisa menjadi muridmu? Tuan, bahkan jika itu salah paham, memang benar bahwa bocah ini membunuh murid-murid Yan. Bagaimana dia bisa menerima musuh sebagai muridnya? Tuan, kamu tidak bisa melakukan itu. Petik 1.
Ketika dia mendengar bahwa semua murid keluarga Yan tidak diizinkan menerima Lin Ming sebagai murid mereka, wajah Yan Qingnian menjadi dingin sejenak dan dia mendengus dengan dingin. Diam, siapa yang aku ambil sebagai muridku? Kualifikasi apa yang harus kamu kelola? Begitu dia melotot, momentum keluar. Tiba-tiba, setiap murid keluarga Yan diam dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, Yi Xiang dan Yi Xifeng mendengar bahwa Yan Qingnian ingin mengambil Lin Ming sebagai seorang murid, tetapi sekarang mereka sedikit terburu-buru. Tetapi mereka cemas, dan pemimpin gerbang naga tersembunyi itu tampaknya lebih cemas. Dia tertawa dan berkata kepada Yan Qingnian, "Tuan Yan, Anda terlambat. Lin Ming sudah menjadi murid penegak hukum Yin Longmen. Statusnya lebih rendah dari 1 orang dan lebih tinggi dari 10.000 orang." Petik 1. Kentut. Yan Qingnian segera memelototi guru gerbang naga tersembunyi dan berkata dengan marah, "Kakek-kakekmu, kamu harus memanggilku kakak laki-laki. Orang-orang takut padamu, gerbang naga tersembunyi. Aku tidak memperhatikanmu. Kamu tidak memperhatikanmu. Kamu tidak harus banyak bicara. Lin Ming adalah muridku." Petik 1. Hidden Dragon's Gate Lord haha menertawakan suara, tidak asin berkata, "Penatua yang ketat, Anda sangat bergantung pada lama menjual tua tidak baik." Petik 1. Anak jalang, kamu ingin mati. Wajah tua Yan Qingnian berubah menjadi merah dan dia akan mengambil inisiatif di gerbang Longmen yang tersembunyi. Melihat mereka seperti ini, Lin Ming merasa bahwa dia bisa menghasilkan pil berkualitas 90%, yang lebih rumit. Menurutnya, ia membunuh murid penegak hukum Yin Longmen, murid keluarga Yan dan pemimpin keluarga Yan. Tidak mungkin bagi Tuan Yin Longmen untuk membebaskannya. Ini kesalahpahaman, dan bahkan lebih mustahil bagi Yan Qingnian untuk menerimanya sebagai seorang murid. Tetapi kebenarannya adalah keduanya. Sekte Guru Yan, Lin Ming memandang mereka dan berkata, "Kamu tidak perlu bertarung. Aku tidak akan menjadi murid utama Yan atau murid penegak hukum Yin Longmen. Saya datang ke keluarga Hermit kali ini untuk menyelesaikan masalah antara keluarga Tang dan keluarga Yan, dan untuk menyelamatkan Jiang Ning." Tanpa menunggu Lin Ming selesai, Yan Qingnian menyela dan berkata, "Saya bertanggung jawab atas keluarga Yan sekarang. Mulai sekarang, tidak masalah dengan Anda atau dengan keluarga Tang, semua konflik akan dihilangkan." Petik 1. Pada saat ini, semua murid keluarga Yan berani mengatakan setengah kata lagi. Kemudian, Yan Qingnian menunjuk ke pria setengah baya di antara murid-murid Yan keluarga dan berkata, "Yan Kui, mulai sekarang, Anda adalah kepala baru dari keluarga Yan." Pria setengah baya, Yan Kui, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sesaat, tetapi ketika ia melihat Yan Qingnian menatapnya, ia hanya bisa mengangguk kepalanya dan berkata, "Ya." Yan Qingnian kemudian berkata, "Anda dapat mendengar apa yang saya katakan tadi?" Ketika ia bertanya, Yan Kui hanya bisa merasakan napas kuat dan menyesatkan berasal dari Yan Qingnian, dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia dengan cepat mengangguk kepalanya dan berkata, "Ya, saya tahu. Konflik antara keluarga Yan dan keluarga Tang, dan keluarga Lin Ming ini telah dipilih benar-benar dihilangkan." Petik 1. Yah, Yan Qingnian mengangguk puas di wajahnya, dan kemudian melambaikan tangan semua orang pergi. Setelah itu, Yan Qingnian melihat Lin Ming dan berkata, "Nak, saya sudah melakukan bagian saya. Jika Anda masih menolak untuk menjadi murid saya, Anda tidak bisa mengatakan itu." Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming juga agak sedih dan berkata, "Sesepuh, bukan itu saya tidak ingin menjadi murid, tapi aku punya master dan tidak bisa menyembah kedua kalinya." Petik 1. Ini, Yan Qingnian tertegun, matanya menyala, dan ia tampaknya tidak menyerah. Pemimpin gerbang naga tersembunyi ini tidak bisa membantu tertawa. "Master Yan, saya pikir Anda dapat memberikan hati Anda." Lin Ming sudah memiliki master dan tidak akan menyembah dia lagi, tetapi tidak ada hubungannya dengan Lin Ming.
menjadi murid penegakan hukum gerbang naga tersembunyi ini. Petik 1. Lin Ming menatap pemimpin gerbang naga tersembunyi dan berkata, "Aku punya pikiran Anda, tapi aku benar-benar tidak bisa menjadi murid penegakan hukum gerbang naga tersembunyi ini." Petik 1. Sehat. Untuk sesaat, Yan Qingnian dan pemimpin gerbang naga tersembunyi berubah wajah mereka, dan mereka segera diperbaiki mata mereka pada Lin Ming. Tiba-tiba, Lin Ming merasakan panas dan napas berat, dan datang untuk menutupi seluruh tubuhnya. Namun, dapat dilihat bahwa mereka tampaknya telah meninggalkan tangan mereka. Jika tidak, Lin Ming tahu dengan jelas bahwa ia tidak hanya tidak bisa bergerak, ia pasti akan jatuh. Ini adalah kekuatan lapisan ke-9 lapangan gas kondensat. Lin Ming diam-diam terkejut. Namun, Lin Ming tahu bahwa ia sudah memiliki 7 lapisan kekuatan di bidang kondensat. Menurut alasan, kesenjangan tidak bisa begitu besar. Ini seperti kesenjangan antara bidang menyenangkan dan kondensat. Pada saat ini, melihat bahwa baik Yan Qingnian maupun pemimpin gerbang naga tersembunyi ini dimaksudkan untuk mendapatkan kembali momentum mereka, Lin Ming berubah pikiran dan berkata, "Meskipun saya bukan seorang murid Master Yan atau murid penegakan hukum naga tersembunyi gerbang, jika Tuan Yan dan pemimpin gerbang Hidden Dragon ini membutuhkan bantuan saya akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya." Petik 1. Seolah menunggu kata-kata Lin Ming, Yan Qingnian dan pemilik gerbang naga tersembunyi ini mengambil kembali momentum mereka pada waktu yang sama. Namun, dua orang saling memandang, dan mereka berdua melihat jejak shock di setiap ini mata lainnya. Memang benar bahwa momentum dari dua laki-laki menyelimuti Lin Ming pada waktu yang sama. Mereka hanya ingin mengajar Lin Ming sedikit pelajaran dan biarkan dia menderita beberapa kerugian dan berlutut. Tapi Lin Ming menolak momentum mereka dan berdiri diam sejenak, bahkan berbicara. Ini tidak mudah untuk anak ini untuk berhasil dalam berlatih keterampilan pikiran dan di Tianluo Dansu. Dia memiliki rahasia besar. Petik 1. Pada saat yang sama, baik Yan Qingnian dan pemilik gerbang naga tersembunyi mengatakan secara rahasia. Kemudian, Yan Qingnian membuka mulutnya dengan senyum dan berkata kepada Lin Ming, "Lin Ming, saya benar-benar membutuhkan bantuan Anda." Petik 1. Guru Yan, mengapa Anda harus sopan kepada saya? Jika Anda membutuhkan bantuan, hanya bertanya padaku. Lin Ming juga tersenyum. Bab 604, ikut denganku. Setelah Yan Qingnian tampaknya untuk menekan kegembiraannya, ia mengangguk sedikit ke Lin Ming. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang. Pada saat ini, Lin Ming bisa menebak berapa banyak Yan Qingnian ingin dia membantu. Tentu, itu harus berkaitan dengan alkimia. Dalam aspek alkimia, itu adalah hal yang sederhana untuk dia sekarang. Kemudian ia mengikuti. Naga tersembunyi ini gerbang utama, tanpa ragu-ragu, terus dengan sosok Yan Qingnian ini. Adapun Yi Xiang dan Yi Xifeng, setelah berpikir tentang hal itu, Lin Ming meminta mereka untuk pergi ke rumah Tang untuk menemukan Qian Mian Fox, dan membiarkan mereka mengambil Qian Mian rubah ke rumah Yi untuk menangani urusan Jiang Ning. Memang, Yi Xiang dan Yi Xifeng, sebagai penatua gerbang Hidden Dragon, biarkan Yi keluarga rilis Jiang Ning yang dikurung oleh Fu Yinping. Tentu, itu adalah hal yang mudah. Untuk saat ini, biarkan Yi Xiang dan Yi Xifeng, dua tersembunyi longmen tua, melakukannya. Tentu, Lin Ming dapat yakin. Kemudian, berikut Yan Qingnian, Lin Ming melintas ke sebuah halaman, dan kemudian menjadi relatif jauh dan mendalam si He Courtyard. Setelah memasuki ruangan, Lin Ming terkejut. Pada saat ini, saya melihat tripod perunggu sekitar 2 meter berdiri di tengah ruangan. Itu tampak seperti kompor merah dengan 9 outlet udara. Itu menggelegak dengan udara panas, dan udara panas meresap dengan aroma obat. Ketika Lin Ming menatap tanah lagi, tampaknya bahwa ada api memuntahkan keluar dari bawah tanah, pembakaran tungku. Dengan tersenyum, Yan Qingnian menjelaskan kepada Lin Ming, "Kita berada di atas kawah gunung berapi.
Api yang digunakan untuk alkimia hanya api bumi bagian dalam dari dasar bumi. Kemudian Yan Qingnian menatap dan kompor 2 meter, kompor dan ini disebut Taisang Zending. Saya tidak tahu berapa lama telah ada anyway, sejak aku bisa mengingat, kompor dan ini telah di keluarga Yan. Bahkan, tungku dan ini tidak hanya dapat memperbaiki dan, seperti Lei Zhu dan tabung bambu Lei Huo, tetapi juga memperbaiki dengan tungku dan ini. Petik 1. Lin Ming mengangguk. Untuk sesaat, ia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh tentang kompor merah. Memang, saat ini, metode pernapasan tiba-tiba mulai untuk bekerja mandiri. Ini juga menunjukkan bahwa ada banyak aura di tungku dan ini, karena untuk pertama kalinya, Lin Ming merasa bahwa metode pernapasan beroperasi begitu cepat. Pada saat yang sama, Lin Ming juga dapat merasakan bahwa metode pernapasan menyerap sedikit udara panas ke dalam tubuhnya, ke dalam 6 titik lampu hijau muda. Ini, bagi saya, harus menjadi hal yang baik. Lin Ming menduga diam-diam. Dalam hal ini, dia merasa perlu untuk tetap sedikit lebih lama. Pada saat yang sama, Tuan Gerbang Naga Tersembunyi juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia memandang kompor dan, seolah-olah ia telah melihatnya untuk pertama kalinya. Yan Qingnian melanjutkan, saya memperbaiki semacam obat mujarab dengan tungku obat mujarab ini. Obat mujarab ini disebut Hualingdan. Petik 1. Apa? Obat mujarab? Mendengar mulut Yan Qingnian tiba-tiba mengatakan 3 kata, tersembunyi longmen pintu utama tubuh jelas mengejutkan, tampak sedikit keluar dari bentuk, sadar seru. Oh, depil ajaib. Melihat reaksi gedung gerbang naga yang tersembunyi sangat besar, sejenak, Lin Ming secara alami memiliki sedikit keingintahuan dan minat. Ya, eliksir. Nada-nada Yan Qingnian sedikit lebih umum. Dia tiba-tiba bertanya pada Lin Ming, tentunya kamu bisa merasakan kekuatanku. Itu tidak sesederhana gas kondensasi. Petik 1. Lin Ming mengangguk. Yan Qingnian berkata, memang, kekuatanku lebih dari gas kondensat, kekuatanku telah mencapai setengah langkah semangat. Petik 1. Ketika mendengar ini, pemimpin gerbang naga tersembunyi tidak merespons. Dia sepertinya tidak terkejut bahwa Yan Qingnian memiliki kekuatan untuk berubah pikiran. Setengah langkah untuk mengubah semangat. Apakah ini setengah langkah transformasi spiritual ranah di atas ranah kondensat? Mendengar ini, Lin Ming terkejut. Memang, Wen Bintang telah mengatakan kepadanya bahwa ketika seorang praktisi seni bela diri mencapai tingkat ke-9 dari ranah gas kondensat, ia akan mencapai puncaknya, dan kemudian ia perlahan-lahan akan menjadi tua dan mati. Secara alami, di keluarga tersembunyi, di gerbang naga tersembunyi, ini juga merupakan akal sehat yang diketahui semua orang. Tapi sekarang Yan Qingnian tiba-tiba mengatakan ini, yang secara alami mengejutkan Lin Ming. Namun, ketika dia memikirkannya nanti, dia juga merasa normal. Melalui mempraktikkan metode pernapasan, kekuatannya melintas sampai tingkat 7 level ranah gas kondensat. Dia merasa redup bahwa kekuatan seorang praktisi seni bela diri harus lebih dari ranah gas kondensat. Yan Qingnian mengangguk, untuk seseorang yang mempraktikkan seni bela diri, ranah di atas suasana kondensasi disebut ranah roh. Adapun transformasi semangat setengah langkah, itu hanya langkah ke bidang transformasi roh. Petik 1. Yan Qingnian berkata dengan pandangan kuat dari kerinduan dan harapan di matanya, untuk seseorang yang mempraktikkan seni bela diri, jika dia dapat mencapai ranah spiritual, dia akan benar-benar terlahir kembali, atau dia bisa dikatakan keluar dari dunia biasa. Apa? Luar biasa. Apakah, mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan nafas. Sambil tersenyum, Yan Qingnian menggelengkan kepalanya dan berkata, bukannya Anda berpikir untuk menjadi abadi yang legendaris. Namun, itu hampir sama. Ketika seorang praktisi seni bela diri tiba di Hualingjing, dia tidak bisa dikatakan seorang orang. Praktisi seni bela diri saat ini disebut Lingwu. Petik 1. Setelah jeda, mata Yan Qingnian menyalakan cahaya yang lebih intens, dan berkata dengan kata demi kata, menurut buku-buku kuno,
ketika seseorang yang mempraktikkan seni bela diri menjadi orang Lingwu, ia akan dapat bersentuhan dengan dunia baru. Menurut catatan sejarah, hanya ada 2 orang di Cina yang mampu menjadi Lingwu. Salah satunya adalah Zhang Tianxi, dan yang lainnya adalah Zhang Sanfeng. Petik 1. Pada titik ini, Yan Qingnian menghela nafas. Anda tahu, tidak banyak orang yang mempraktikkan seni bela diri di Cina, tetapi hanya 2 dari mereka yang dapat mencapai tingkat Lingwu. Petik 1. Zhang Tianxi dan Zhang Sanfeng. Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi menantikannya. Memang, dalam catatan, kedua karakter ini sama seperti dewa. Dikatakan bahwa mereka telah naik ke Fairyland. Adapun gagasan terbang ke Fairyland, Lin Ming berpikir itu terlalu konyol dan meragukan. Namun, menurut Yan Qingnian, ketika seorang praktisi seni bela diri tiba di ranah spiritual dan menjadi seorang pejuang spiritual, ia dapat bersentuhan dengan dunia baru. Mungkin Zhang Tianxi dan Zhang Sanfeng pergi ke dunia ini, tetapi itu belum tentu. Sementara Lin Ming memikirkan hal-hal ini secara diam-diam, sejenak, pemilik mata gerbang naga tersembunyi berkedip. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Yan Qingnian tiba-tiba berkata, "Sekarang, kesempatan saya untuk menjadi Lingwu datang." "Itu kamu?" Petik 1. Tentu saja. Mendengar ini, Lin Ming tiba-tiba menyadari bahwa kebutuhan Yan Qingnian atas bantuannya ada hubungannya dengan alkimia ini, atau, lebih tepatnya, dengan alkimia Yan Qingnian. Bab 605. Benar saja, Yan Qingnian melanjutkan dengan mengatakan, "Yah, aku mungkin juga memberitahumu kebenaran. Aku sudah mencoba ramuan ini karena setidaknya ribuan kali, tetapi aku tidak berhasil sama sekali." Petik 1. Ribuan kali. Lin Ming sangat terkejut bahwa dia tidak bisa membantu menatap skor Yan Qingnian. Tiba-tiba, dia memikirkan pertanyaan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan Yan, berapa umurmu?" Yan Qingnian mendesah sedikit dan berkata, "Aku tidak tahu berapa umur aku, mungkin lebih dari 500, mungkin lebih dari 300. Ngomong-ngomong, aku monster tua sekarang, tapi..." Pada titik ini, mata Yan Qingnian meluncur kesedihan, "Namun, jika saya tidak lagi memperbaiki eliksir, saya hanya bisa hidup 2 tahun lagi." Petik 1. Lin Ming benar-benar tiba-tiba. Tidak heran Yan Qingnian sangat bersemangat ketika dia melihat pil konsentrat murni 90%. Ini terkait dengan hidupnya. Memang, dalam pandangannya, Yan Qingnian tentu berpikir bahwa ia juga dapat memperbaiki eliksir. Pada saat ini, Yan Qingnian memandangi kompor dan berkata dengan suara yang tenang, "Awalnya, ini adalah terakhir kalinya saya untuk memperbaiki eliksir. Jika saya gagal lagi, saya akan menerima hidup saya dan menunggu kematian, tetapi Anda tiba-tiba muncul." Pada titik ini, mata Yan Qingnian terbakar dan dia melihat Lin Ming. "Saya melihat Anda memiliki kualitas pil Huanqi 9%, dan Anda berhasil mempraktikkan keterampilan alkimia dan mental di Tianluo Dansu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa bakat Anda dalam alkimia tidak tertandingi di dunia, tidak ada seorang pun sebelum atau bahkan setelah." Petik 1. Lin Ming sedikit malu dan berkata, "Tuan Yan, apa yang Anda katakan sedikit berlebihan." Petik 1. Kata-kata ini jatuh, bang-bang, 2 meter tinggi dan tungku di dalam tiba-tiba datang suara ledakan kekerasan, seluruh dan tungku, juga getaran. Melihat ini, wajah Yan Qingnian seperti biasa, tanpa kegugupan sedikit pun. Dia berkata, "Sudah cukup, kali ini, dia gagal lagi." Petik 1. Suara itu jatuh, dan ada ledakan keras. Tampaknya seluruh tanah bergetar beberapa kali. Kemudian, ada bang lain. Sampul atas kompor dan tampaknya rusak oleh panas. Wosh! Udara panas hitam keluar dari sana. Tiba-tiba, ada bau terbakar di sekitar ruangan. Dengan gelombang lengan Yan Qingnian, panas hitam dan bau dibubarkan. Mengapa? Ketika penutup atas tungku dibuka oleh gas panas, Lin Ming terkejut.
Memang, kecepatan operasi independen metode pernapasan bahkan lebih cepat. Jejak napas panas terus-menerus keluar dari kompor dan memasuki tubuh Lin Ming. Pada saat ini, bau panas, terlalu banyak, akan terlihat oleh mata telanjang. Ini untuk melihat, gumpalan cahaya merah muda, ke tubuh Lin Ming diselimuti. Melihat adegan seperti itu, Yan Qingnian dan pemilik gerbang Longmen yang tersembunyi tidak bisa membantu tetapi terlihat konyol dan terkejut. Yan Qingnian bergumam, ada apa? Bocah ini hanya mampu memaafkan Qi. Bagaimana dia bisa menyerap aura api? Gumam, mata Yan Qingnian jatuh pada gerbang naga tersembunyi, seolah-olah mendapatkan jawaban. Tapi pemilik gerbang naga tersembunyi juga bingung dan mengguncang kepalanya ke Yan Qingnian. Mungkin itu karena metode pernapasan beroperasi begitu cepat sehingga penuh sekaligus. Memang, Lin Ming jelas merasa bahwa salah satu dari 6 titik cahaya hijau muda telah sepenuhnya mengubah warnanya. Ini tidak lagi hijau muda, tetapi merah ringan. Dengan cara ini, Lin Ming merasa bahwa situasi di tubuhnya menjadi lebih aneh. Sebelum itu, saya menyerap Qi gelap, membuat titik cahaya kecil bawaan Qi berubah menjadi titik cahaya hitam. Sekarang saya menyerap napas panas ini, dan titik cahaya kecil lainnya berubah menjadi merah muda. Namun, apa yang membuat Lin Ming merasa lega adalah bahwa ia dapat dengan jelas merasa bahwa meskipun situasi ini aneh, tidak ada bahaya sama sekali. Yah, mengapa kamu menatapku seperti ini? Metode pernapasan pintu tidak lagi menyerap napas panas ini, juga berhenti. Lin Ming melihat Yan Qingnian dan menguasai pintu Longmen yang tersembunyi sepasang menganga memandang dirinya sendiri, tidak bisa menahan leng. Yan Qingnian bertanya, Lin Ming, mengapa kamu bisa menyerap aura api dari aura surga? Oh, ternyata bau panas ini disebut fire aura. Lin Ming secara diam-diam tiba-tiba, dan kemudian juga tampilan yang sangat bingung, berkata, pada kenyataannya, aku tidak tahu apa yang terjadi. Petik 1. Sehat. Yan Qingnian dan pemimpin gerbang naga tersembunyi tertegun pada saat yang sama. Secara alami, mereka tidak akan percaya kata-kata Lin Ming. Jelas bahwa Anda telah menyerap aura api. Bagaimana Anda tidak tahu apa yang terjadi? Melihat bahwa Lin Ming jelas tidak ingin mengatakan lebih banyak, Yan Qingnian dan pemimpin gerbang naga tersembunyi tidak mengajukan pertanyaan lagi. Bagi mereka, selama Lin Ming dapat memperbaiki eliksir, itu sudah cukup. Pada saat ini, Yan Qingnian tidak sabar untuk mengatakan, Lin Ming, jika Anda dapat memperbaiki pil Huan Qi dengan kualitas 90%, tentu saja bukan masalah untuk memperbaiki pil Hual. Selain itu, Anda tidak perlu pil Hualing dengan kualitas 90%. Prestasi ke-6 Mei sudah cukup. Petik 1. Pemimpin Sekte Longmen yang tersembunyi mengangguk, memang benar bahwa selama 5 atau 6% dari kualitas eliksir sudah cukup, Guru Yan dan aku akan melangkah lebih jauh di dunia setengah langkah dari eliksir, dan menjadi prajurit di ranah eliksir. Petik 1. Pada titik ini, pemilik gerbang naga tersembunyi membuang godaan yang lebih besar dan berkata, jika saya bisa menjadi Lingwu, maka saya akan memberi Anda seluruh gerbang naga tersembunyi. Petik 1. Yan Qingnian juga berkata, aku memberikan keluarga Yan kepadamu. Petik 1. Tetapi tiba-tiba, mereka tidak melihat kegembiraan dan kegembiraan sekecil apapun pada wajah Lin Ming. Mereka hanya melihat Lin Ming dan berkata samar. Tidak ada gunanya bagi saya apakah itu keluarga pertapa atau gerbang Hermit Dragon. Itu hanya hal yang berguna untuk membantu Anda memperbaiki eliksir. Petik 1. Sehat. Mereka terdiam. Setelah beberapa saat, Yan Qingnian tidak ragu. Dia memberitahu Lin Ming tentang Dan Fang, dan kemudian segera mengeluarkan semua jenis herbal yang dia butuhkan dan memberi mereka ke Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming tertegun. Memang, ada ratusan herbal di depannya. Dengan cara ini, tidak mudah untuk memperbaiki alkimia. Memang, butuh 2 hari untuk memperbaiki pil untuk pertama kalinya. Sekarang eliksir ini jelas lebih maju.
Saya tidak tahu seberapa tinggi itu. Butuh waktu lama untuk disempurnakan. Setelah memikirkannya, Lin Ming berkata, saya tidak bisa terburu-buru untuk memperbaiki eliksir. Saya akan mulai menyempurnakan setelah saya berurusan dengan beberapa hal. Petik 1. Tentu saja. Yan Qingnian berulang kali setuju. Memang benar bahwa ia perlu mempersiapkan selama 7 hari untuk memperbaiki eliksir, dan kemudian dibutuhkan lebih dari sebulan untuk memperbaikinya. Ketika Lin Ming mengatakan ini sekarang, dia tidak terburu-buru. Pemilik gerbang naga tersembunyi secara alami setuju. Pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba memandang guru gerbang Hidden Dragon dan bertanya, "Tuan, apakah ada seorang murid wanita bernama Suanyuan Bingling di gerbang naga tersembunyi?" Memang benar bahwa ketika dia berada di situ, seorang pria dengan topeng hantu muncul dan mengambil Suanyuan Bingling dengannya. Lin Ming tidak bisa menghentikannya sama sekali. Sekarang dia berada di keluarga hermit, wajar untuk menanyakan keberadaan Suanyuan Bingling. Bab 606, Suanyuan Es Krim. Untuk pertama kalinya, pemilik gerbang naga tersembunyi mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya. Sebagian besar murid gerbang naga tersembunyi adalah laki-laki, tetapi sedikit perempuan. Saya tahu betul tentang setiap murid wanita. Tidak ada murid wanita bernama Suanyuan Bingling. Petik 1. Kemudian, melihat wajah Lin Ming menjadi sedikit jelek, pemilik gerbang naga tersembunyi bertanya, "Ngomong-ngomong, mengapa Anda berpikir Suanyuan Bingling adalah murid dari gerbang naga tersembunyi?" Lin Ming memberikan akun singkat tentang situasi di rumah situ. Oh, untuk sesaat, pemimpin gerbang naga tersembunyi tampak mencurigakan. Ini benar-benar aturan gerbang naga tersembunyi untuk muncul di dunia sekuler dengan topeng hantu. Namun, setelah kematian murid naga tersembunyi, dunia sekuler membawa kembali praktisi seni bela diri. Alih-alih membawanya langsung ke gerbang naga tersembunyi, mereka pertama kali tinggal di keluarga tersembunyi. Petik 1. Pada saat ini, Yan Qingnian berkata, "Jangan khawatir, Lin Ming. Saya dapat melihat bahwa Anda sangat khawatir tentang wanita ini bernama Suanyuan Bingling. Dengan cara ini, saya akan mengirim seseorang untuk menanyakan keluarga pertapa pertama." Petik 1. Lin Ming mengangguk. Segera, lebih dari 1 jam kemudian, murid-murid Yan Qingnian kembali dan memberitahu mereka bahwa tidak ada seorang pun yang bernama Suanyuan Bingling dalam keluarga pertapa. Tidak mungkin. Pertama kali Lin Ming membantahnya. Melihat ini, pemimpin sekte Longmen yang tersembunyi memikirkannya dan berkata, "Lin Ming, aku akan kembali ke sekte Longmen yang tersembunyi dan melakukan penyelidikan terperinci, karena para murid dari sekte Longmen yang tersembunyi harus mendaftar jika mereka mau untuk mati di dunia sekuler. Saya akan tahu siapa yang pergi ke dunia sekuler segera setelah saya memeriksa." Petik 1. Yah. Ada buruh. Lin Ming Dao, pemilik gerbang naga tersembunyi berkata sambil tersenyum, "Haha, mengapa Anda harus sopan kepada saya? Jika Anda mau, seluruh gerbang naga tersembunyi adalah milik Anda." Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tidak merespon, pemilik gerbang naga tersembunyi tidak tertarik. Kemudian dia melintas dan meninggalkan keluarga Yan. Sekarang pemilik gerbang Longmen yang tersembunyi telah hilang untuk memeriksa keberadaan Suanyuan Bingling. Lin Ming secara alami merasa lega dan tidak cemas. Setelah memikirkannya, dia memandang Yan Qingnian dan berkata, "Tuan Yan, aura dan api hari ini, apa itu?" Yan Qingnian tampak sangat sabar, sedikit mengangguk, dan berkata, "Ya, aura hari ini mengacu pada aura antara surga dan bumi. Ada 7 jenis aura secara total. 7 jenis aura adalah emas, kayu, air, api, bumi, cahaya dan gelap." Dengan ekspresi di matanya, dia memandang Lin Ming dan berkata, "Secara umum, seorang praktisi seni bela diri tidak dapat mendeteksi keberadaan aura sepanjang hidupnya. Untuk orang biasa, tentu saja, apalagi. Kemudian, ketika kekuatan telah ditingkatkan ke tingkat setengah langkah semangat,
kita dapat merasakan keberadaan aura. Pada saat ini, kibawaan dalam tubuh mulai berubah menjadi aura. Adapun aura jenisnya, itu ada hubungannya dengan konstitusi orang. Pada saat yang sama, orang yang mempraktikkan seni bela diri mulai menyerap aura dan menggunakannya untuk terus meningkatkan kekuatan mereka. Namun, ini adalah proses yang sangat panjang. Dalam waktu singkat, akan memakan waktu lebih dari 100 tahun, dalam waktu yang lama, akan memakan waktu selama 4 atau 500 tahun. Dalam proses ini, selama kita tidak menerobos ke ranah spiritual, hasil akhirnya akan sama. Kami perlahan akan menjadi tua dan mati. Akhirnya, kita akan berubah menjadi Loes. Pada titik ini, Yan Qingnian menghela nafas, dan kemudian menatap Lin Ming. Matanya menjadi lebih dan lebih mengejutkan, dan dia berkata, "Namun, saya dapat melihat bahwa Anda berbeda. Anda dapat menyerap aura api dari langit aura hanya dengan kekuatan 7 lapisan kondensasi Qi. Saya telah melihat situasi Fire Cloud Sword sebelumnya, dan saya dapat melihat adegan dengan jelas." Pada titik ini, Yan Qingnian berhenti dan melihat Lin Ming. Dia tampaknya sedang menunggu Lin Ming memberinya penjelasan, tetapi apa yang membuatnya tak bisa berkata-kata adalah bahwa Lin Ming tidak berbicara dan tidak memiliki niat untuk menjelaskan. Lin Ming mengangguk seolah-olah dia tidak bisa melihat pikirannya. Kemudian dia terus bertanya, "Jadi, berapa banyak jenis aura yang bisa diserap seorang praktisi seni bela diri ketika dia datang setengah langkah mengubah semangat?" Memang, ketika Yan Qingnian mengatakan ini, Lin Ming mengerti bahwa udara gelap yang dia serap sebelumnya tidak diragukan lagi adalah aura gelap. Jika tidak ada tebakan, cahaya hijau muda dari cabang itu adalah aura kayu. Ditambah aura api merah ringan, ia dapat menyerap 3 jenis aura. Ketika dia mendengar pertanyaan Lin Ming, Yan Qingnian tertegun. Lalu dia mengerutkan kening dan berkata, "Bahkan, aku tidak terlalu jelas tentang ini. Pada saat itu, ketika saya menembus dunia spiritual setengah langkah, saya hanya merasakan keberadaan 2 jenis aura alami, bumi dan kebakaran. Selain itu, saya adalah seorang dantuan, jadi saya secara alami menyerap api aura untuk menumbuhkan dan meningkatkan kekuatan saya." Petik 1. Lin Ming mengangguk. Mendengar ini, dia tidak bisa tidak merasa lega. Tampaknya seorang praktisi seni bela diri dapat menyerap berbagai aura. Tentu saja, ia dapat menyerap aura surga sekarang, bukan karena kekuatannya telah menembus setengah langkah, tetapi karena metode pernapasan. Lin Ming tidak sehat. Ada yang salah. Petik 1. Pada saat ini, seorang sosok muncul di bawah flash, adalah Yi Xiang, wajahnya dengan cemas menatap Lin Ming. "Jiang Ning." Lin Ming mengerutkan kening. "Sehat." Yi Xiang mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, "Katakan saat berjalan." Petik 1. Setelah Lin Ming berkata selamat tinggal kepada Yan Qingnian, dia dan Yi Xiang meninggalkan rumah Yan. Dalam perjalanan, Yi Xiang berkata, "Kakak ketiga saya dan saya pergi ke rumah Yi. Kami berpikir bahwa jika kami berbicara dengan pemilik rumah Yi akan membiarkan Jiang Ning pergi tanpa mengatakan apa-apa. Namun, apa yang tidak pernah kita pikirkan adalah bahwa pemilik keluarga Yi lebih suka mati daripada melepaskan Jiang Ning. Identitas saudara ketiga saya dan saya sebagai penatua gerbang naga tersembunyi tidak berhasil." Petik 1. Oh, apa yang dilakukan Jiang Ning, bahkan kamu dan Yi Xifeng bersatu, dan pemilik keluarga Yi menolak untuk membiarkan orang pergi. Lin Ming merasa sedikit penasaran dan aneh. Yi Xiang berkata, "Saya telah bertanya, tetapi pemilik keluarga Yi, mulutnya sangat keras, dan dia menolak untuk mengungkapkan setengah kata, tetapi dia sedikit mati dan menolak untuk membiarkan siapapun pergi." Petik 1. Keras. Haha, Lin Ming mendengus dengan jijik. Pada saat ini, di aula keluarga Yi, ada banyak murid keluarga Yi. Sekilas, ada ratusan dari mereka. Di antara mereka, seorang pria paruh baya duduk di kursi dengan wajah tenang. Dia melihat sosok dengan dingin dan dengung.
Yi Xinrong, kamu bukan lagi murid dari keluarga Yi atau seorang murid keluarga Yinxi. Demi dua tetua Yin Longmen, aku tidak ingin mengusirmu pada saat pertama. Kamu ingin Yi keluarga untuk membebaskan orang, dengung. Saya akan memberitahu Anda, itu tidak mungkin. Ayo mati. Petik 1. 1000 Face Fox memandang pria paruh baya itu dengan wajah yang memohon dan berkata dengan cemas, "Guru, ibuku tidak melakukan sesuatu yang menyesal pada keluarga Yi. Ibuku ditangkap oleh Fu Yinping dan mengunci. Tolong biarkan ibuku pergi. Tolong Master." Petik 1. Bab 607. 1000 wajah Fox sepasang mata fixet melihat Yi Guanzu, tapi melihat Yi Guanzu masih sepasang penampilan tidak bergerak. Ribuan air mata wajah Fox hampir keluar. Bahkan Yi Xifeng tidak bisa melihatnya lagi. Memang, setelah memasuki rumah Yi, Qian Nian Fox telah memohon untuk lebih dari 1 jam, tapi Yi Guanzu masih bergeming. Yi Xifeng memberikan ham dingin untuk Yi Guanzu dan berkata, "Yi Guanzu, apakah Anda memperhatikan saya dan kakak saya? Sekarang saya ingin Anda untuk melepaskan Jiang Ning segera. Apakah Anda mendengar saya?" Yi Guanzu tampak keras kepala, tanpa takut di wajahnya. Dia menatap Yi Xifeng dan mengatakan kata demi kata, "Elder 3, hidup saya di Yi Guanzu di sini. Anda dapat mengambil setiap saat jika Anda ingin, tapi itu benar-benar mustahil bagi saya untuk membiarkan Jiang Ning pergi." Petik 1. Menguasai. 1000 wajah Fox tidak bisa membantu berteriak. Air mata akhirnya tidak dapat membantu jatuh ke bawah. Kemudian, dengan puff, ia berlutut untuk Yi Guanzu, pemilik keluarga Yi, dan menangis, "Tolong beritahu saya ibu pergi. Selama Anda membiarkan ibu saya pergi, tidak peduli apa yang Anda minta saya lakukan, saya akan lakukan." Petik 1. Mendengar ini, wajah Yi Guanzu sepertinya dipindahkan pada akhirnya. Dia bersenandung dingin dan bertanya, "Apakah itu benar?" 1000 wajah Fox melihat Yi Guanzu tampaknya akhirnya pindah. Dia cepat mengangguk, "Benar-benar, tentu saja itu benar, aku bersumpah." Petik 1. Yi Guanzu berkelebat, dan kemudian berkata, "Jika Anda dapat membiarkan ayahmu kembali ke rumah Yi, aku akan membiarkan Jiang Ning pergi tanpa mengucapkan sepatah kata." Petik 1. Apa? Ini, 1000 wajah rubah tiba-tiba membeku, segera, wajah menyembur keluar dari keputusasaan. Ketika dia memiliki memori, ia tidak memiliki ayah dalam pikirannya. Dia bertanya Jiang Ning banyak kali di mana ayahnya, tapi Jiang Ning menggeleng setiap kali dan mengatakan ia tidak tahu. Ibunya, Jiang Ning, tidak tahu, dan dia tidak tahu. Tiba-tiba 1000 wajah Fox juga mengerti apa. Ia memandang Yi Guanzu, "Cara Anda tidak bersedia untuk membiarkan ibu saya, adalah untuk memimpin ayah saya muncul." Ketika ditanya pertanyaan ini, Qian Nian rubah merasa bisa dijelaskan bahwa itu akan menjadi hal yang baik jika ayahnya benar-benar bisa muncul. Itu juga keinginan dari dirinya tumbuh dewasa untuk melihat ayahnya. Tapi Yi Guanzu menggeleng dan mengangguk, "Jika ayah Anda terkunci karena Jiang Ning, itu hal yang baik bahwa ia dapat muncul, tetapi alasan mengapa Jiang Ning tertangkap dan dikurung oleh Fu Yinping tidak untuk memimpin ayahmu keluar, juga tidak Fu Yinping hanya untuk memaksa Anda untuk membantu membalas dendam." Petik 1. 1000 wajah Fox tidak bisa membantu menderu keluar, "Itulah karena apa yang dikurung ibu saya." Wajah Yi Guanzu merosot turun lagi, hanya berkata, "Yi Xinrong, Anda menyerah, tidak peduli apa yang Anda katakan atau lakukan. Aku tidak bisa membiarkan Jiang Ning keluar, bahkan jika naga tersembunyi ini gerbang utama datang, aku tidak akan membiarkan siapapun keluar." Petik 1. Apa? 1000 wajah Fox putus asa, air mata mengalir keluar. Oh, apakah itu? Kepala keluarga pertapa bahkan tidak memberikan muka dengan pemimpin gerbang naga tersembunyi ini. Bahkan jika pemimpin gerbang naga tersembunyi datang, Anda tidak akan membiarkan siapapun pergi. Di mana Anda datang dari? Petik 1. Pada saat ini, ketika suara itu masih di luar, sosok sudah melintas di, dan tokoh lain juga diikuti di
Bos. Melihat sosok yang muncul di awal, 1000 rubah berwajah terkejut. Dengan teriakan mengejutkan, dia berdiri dan bergegas ke lengan Lin Ming. Dia menangis bahkan lebih keras. Memang, dia tiba-tiba menebak. Yi Xiang dan Yi Xifeng, dua tetua keluarga Yi, muncul, dan Yi Guanzu menolak untuk melepaskan orang. Apakah itu berarti bahwa Jiang Ning telah mengalami kecelakaan? Bos, 1000 wajah Fox lebih dan lebih berpikir tebakannya benar, menangis berteriak, tidak bisa mengatakan kata ketiga lagi. Jangan khawatir, 1000 wajah rubah. Hari ini, saya akan menyimpan ibumu. Ini adalah apa yang saya janjikan, kata Lin Ming. Tampaknya ia mendapat beberapa kekuatan dari suara Lin Ming. Rubah berhenti air matanya, menatap Lin Ming dan mengangguk. Apa suara besar? Siapa kau? Yi Guanzu melihat Lin Ming, tapi ia melihat bahwa Lin Ming memiliki kekuatan 7 lapisan kondensat gas, tapi dia tidak memperhatikan hal itu. Lin Ming. Lin Ming tersenyum. Yi Guanzu. Apa, Lin Ming? Pada saat ini, segera setelah nama keluar, seluruh aula terbakar. Setiap Yi murid keluarga menembak Lin Ming seperti pedang, seolah-olah ia ingin membuat Lin Ming penuh lubang. Ternyata dia Lin Ming, yang membunuh Yi Zansong, Yi Yingyao dan Fu Yinping. Anak ini sudah cukup untuk membunuh murid keluarga Yi dan berani untuk datang ke keluarga Yi berani. Petik 1. Anak ini tidak memperhatikan keluarga Yi. Hari ini, dia tidak harus melarikan diri. Petik 1. Ya, karena ia telah datang, ia tidak boleh untuk melarikan diri. Dia harus dibunuh. Petik 1. Untuk sesaat, ledakan suara ledakan terdengar. Lin Ming selalu tampak acuh tak acuh. Pada saat ini, dia hanya menatap Yi Guanzu dan berkata, tentunya Anda adalah pemilik dari keluarga Yi. Yi Guanzu mengangguk, ya, saya Yi Guanzu, pemilik keluarga Yi. Petik 1. Bagus. Lin Ming tersenyum, membiarkan orang-orang pergi, biarkan Jiang Ning pergi. Aku tidak peduli dengan Anda, jika tidak. Apa ketika dia tidak menyelesaikan, seluruh aula goreng lagi. Apa yang dia maksud dengan itu, memasuki keluarga Yi dan mengancam pemilik untuk orang rilis. Anak ini terlalu sombong. Untuk sementara waktu, mata Yi Guanzu juga melintas cahaya dingin untuk melihat Lin Ming. Jika saya tidak membiarkan Jiang Ning pergi, jika tidak Anda akan oke. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming tidak berbicara. Matanya hanya perlahan-lahan menyapu banyak murid keluarga Yi, dan kemudian ia pindah. Tubuhnya berkelebat dan kecepatan seperti guntur. Saat berikutnya, tiba-tiba jeritan suara terdengar. Beberapa orang terbang terbalik dan menghantam atap, beberapa orang terbang keluar dari jendela rusak, beberapa orang menabrak dinding dan jatuh ke tanah, beberapa orang jatuh ke tanah langsung, dan bahkan pingsan. Melihat ini, wajah Yi Guanzu tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa duduk diam. Dia bangkit dan melirik banyak murid Yi yang jatuh ke tanah. Dia tidak bisa membantu mengambil napas. Memang, di antara banyak Yi para murid di sini, satu dengan kekuatan terendah adalah juga lapisan pertama dari lapangan gas kondensat, dan beberapa bahkan memiliki kekuatan lapisan kelima dari lapangan gas kondensat. Namun, itu seperti kekuatan merugikan bahwa ketika Lin Ming mengelak, mereka bahkan tidak bisa melawan dan jatuh ke tanah. Banyak murid Yi, bahkan dengan kekuatan 8 lapisan, tidak bisa melakukan ini. Untuk sesaat, ia tidak terkejut. Boy, Anda berani untuk membuat masalah di rumah Yi saya dan mencari maut. Setelah mengambil napas dingin, mata Yi Guanzu berkilat dingin, dan ia minum keras. Tubuhnya bergerak dan menyapu ke arah Lin Ming. Itu adalah untuk melihat Lin Ming hanya berdiri dan tidak bergerak. Dia tidak bergerak sampai Yi Guanzu memukulnya dengan kepalan tangan, dan memberikannya kembali. Bang! Suara tinju dan telapak tangan memukul satu sama lain terdengar. Bab 608. Yi Guanzu mengambil 3 langkah mundur, dan Lin Ming butuh 5. Kemudian Yi Guanzu memandangi tinjunya dengan pandangan takjub. Ini,
bagaimana ini? Memang, Yi Guanzu melihat dengan jelas, tinjunya telah merah dan membengkak. Tetapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa ada sensasi terbakar pada tinjunya, seolah-olah dia telah dibakar oleh sesuatu. Bahkan Yi Guanzu jelas melihat tinjunya membual dengan jejak napas panas kemerahan. Apa ini? Untuk sementara waktu, Yi Guanzu secara alami sedikit takut. Melihat Yi Guanzu seperti ini, sejenak, wajah Lin Ming menunjukkan jejak kepuasan. Memang, ketika dia mengambil tinju Yi Guanzu, hatinya bergerak, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Di bawah inspirasi metode pernapasan, jika Anda membiarkan cahaya titik merah ringan di tubuh Anda memancar ke telapak tangan Anda, dan kemudian melawannya, betapa kuatnya kelapa sawit ini. Bagaimanapun, Lin Ming sekarang tahu bahwa cahaya merah ringan adalah aura api di aura surga, dan itu adalah semacam eksistensi yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang Lingwu di ranah spiritual. Tidak diragukan lagi, keberadaan semacam ini akan memiliki kematian besar bagi mereka yang mempraktikkan seni bela diri di lingkungan gas kondensat. Pada saat ini, Yi Guanzu mungkin tidak melihat bahwa cahaya merah ringan adalah aura api, tetapi sebagai tetua Yin Longmen, Yi Xiang dan Yi Xifeng secara alami tahu lebih banyak daripada yang lain. Secara alami, mereka dapat melihat bahwa cahaya merah ringan di telapak tangan Lin Ming adalah aura api. Mereka berdua tahu dengan jelas bahwa aura api adalah semacam aura surgawi, yang hanya dapat dikendalikan setelah setengah langkah mengubah semangat. Tapi sekarang, sudah jelas bahwa Lin Ming telah mampu mengendalikan aura api di aura surga. Untuk sementara waktu, bagaimana mereka tidak menunjukkan tampilan tercengang? Yi Xiang tidak dapat membantu mengatakan secara rahasia, bocah ini lebih mengesankan, semakin misterius. Itu hanya kekuatan dari 7 lapisan di lingkungan kondensat yang dapat mengendalikan aura. Bagaimana dia melakukannya? Yi Xifeng sangat terkejut, dan dia berpikir untuk dirinya sendiri, bocah ini bisa mengendalikan aura hanya ketika dia memiliki kekuatan 7 tingkat Chongealing Qi. Hal semacam itu tidak pernah terdengar dari. Pada saat ini, Yi Guanzu tidak memikirkan napas panas pada tinjunya, karena menurutnya, itu tidak mungkin. Bagaimana seseorang yang mempraktikkan seni bela diri pada tingkat ke-7 kondensat Qi mengontrol aura surga hanya ketika ia memiliki kekuatan di atas setengah semangat-semangat. Wajahnya menjadi sedikit suram, dan dia berkata kepada Lin Ming, "Bocah, kamu begitu berani. Kamu telah menembus keluarga pertapa, dipecah ke dalam keluarga Yi, dan melukai banyak murid keluarga Yi. Tapi kamu berani menggunakan sihir." Petik 1. Memang, untuk sarana dan kekuatan Lin Ming, dia tidak bisa memikirkan apapun selain sihir. Mendengar ini, Lin Ming memandang Yi Guanzu dengan ekspresi jijik. Dia berkata, "Yi Guanzu, terima kasih, kamu masih kepala keluarga Yi. Tunjukkan kecerdasanmu dengan ketidaktahuanmu. Apakah ini kekuatan kepala keluarga hermit? Aku akan punya haha. Jika aku jadi kamu, aku akan segera membiarkan Jiang Ning pergi, agar tidak terus kehilangan muka." Petik 1. Anda. Untuk sesaat, Yi Guanzu tersedak kemarahan, tetapi kemudian dia masih berkata, tidak heran kamu begitu berani sehingga kamu membunuh para murid keluarga tersembunyi dan gerbang naga tersembunyi ketika kamu berada di dunia sekuler. Aku berani berlatih keajaiban dan biarkan kekuatan Anda sampai pada titik ini. Tapi aku tidak takut padamu. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan pernah membiarkan Jiang Ning pergi. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming tidak lagi berbicara. Dia hanya memandang Yi Guanzu. Setelah beberapa saat, dia menegaskan satu hal, yaitu, Yi Guanzu benar-benar mengatakan apa yang bisa dia lakukan, dan dia tidak akan membiarkan Jiang Ning pergi sampai dia mati. Namun, Lin Ming masih memiliki cara untuk berurusan dengan orang seperti itu, tetapi sebelum dia mulai, karena penasaran, katanya, "Guru Yi, sejauh yang saya tahu, Ibu Yi Sindrom Jiang Ning tidak melakukan sesuatu yang salah untuk keluarga Yi. Dan Yi Sindrom ingin bertemu ibunya."
Ini sifat manusia. Kenapa kau begitu gigih dalam menolak untuk membiarkan Jiang Ning pergi? Petik 1. Kata Yi Guanzu dingin, karena aku tidak Anda lawan, jika Anda ingin membunuh atau memotong saya, jangan ragu untuk. Saya masih mengatakan bahwa, saya lebih baik mati daripada membiarkan Jiang Ning pergi. Petik 1. Dalam hal, saat ini, ada cahaya dingin di mata Lin Ming. Lin Ming, tunggu sebentar. Petik 1. Meskipun Yi Xiang adalah seorang penatua dari Yin Longmen, ia juga seorang murid dari keluarga Yi. Dia masih tidak ingin melihat Lin Ming melawan keluarga Yi. Dia tahu metode Lin Ming. Setelah dia lakukan, Yi Guanzu benar-benar menyedihkan. Dia berhenti Lin Ming sejenak dan segera menjelaskan kepada Yi Guanzu. Yi Guanzu, Anda akan kehilangan di tangan Lin Ming, bukan karena Lin Ming menggunakan sihir, tetapi karena Lin Ming dapat mengontrol aura. Anda harus sangat terkesan dengan napas panas pada kepalan tangan Anda. Itu semangat api. Petik 1. Apa? Benar saja, wajah Yi Guanzu berubah dan dia bergerak, tapi ia tidak percaya. Elder, kau bercanda. Bagaimana anak ini kontrol aura surga dengan kekuatan 7 lapisan dalam lingkungan kondensat? Yi Xiang mendengus dingin, jika Anda tidak percaya padaku, maka Anda tidak percaya naga tersembunyi Master Gerbang dan Yan Qingnian. Petik 1. Kali ini Yi Guanzu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, meskipun ia masih tidak sepenuhnya percaya, tapi dia sudah percaya 9 poin. Tapi kemudian, dia masih bersenandung, bahkan jika anak ini dapat mengontrol aura, saya masih mengatakan bahwa, tidak peduli apa yang Anda katakan atau lakukan, aku tidak akan membiarkan Jiang Ning pergi. Petik 1. Yi Guanzu, Anda, sejenak, itu tersedak Yi Xiang. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tidak ada air mata tanpa peti mati. Pada saat ini, Lin Ming tidak bisa membantu bersenandung, dan kemudian dia berhenti bicara omong kosong. Sosoknya melintas dan langsung pergi. Saat berikutnya, dengan suara beberapa krekles, Lin Ming telah meletakkan tangannya di Yi Guanzu. Untuk sesaat, Yi Guanzu merasa bahwa ia tidak memiliki situasi yang tidak normal. Pada saat ini, dia tidak peduli. Dia hanya berpikir bahwa Lin Ming hanya menggertak dia. Tapi saat berikutnya, matanya tiba-tiba melebar, menunjukkan tampilan yang ekstrim panik dan kebingungan. Memang, ia merasakan gelombang yang tak tertahankan dari rasa sakit dan gatal dari tubuhnya. Rasa sakit dan gatal tampaknya berasal dari kedalaman jiwanya, yang membuatnya tak tertahankan. Namun, tidak peduli apa, ia masih memiliki kekuatan 8 lapisan di bidang gas kondensat. Dia masih bisa melakukannya setelah bertahan selama lebih dari detik 10. Namun, ini detik 10 singkat, untuk dia, tetapi merasa setahun, jenis penderitaan, tidak bisa menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan. Dahinya ditutupi dengan keringat dingin, dan matanya penuh kepanikan. Dia menatap Lin Ming, dan suaranya bergetar. Kau memperlakukan saya. Apa yang telah kau lakukan padaku? Petik 1. Bab 609. Memang benar bahwa meskipun Yi Xiang dan Yi Xifeng juga melihat titik Lin Ming pada Yi Guanzu, mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin Ming kepada Yi Guanzu. Tapi sekarang lihat Yi Guanzu keringat dingin dahi, lebih banyak adalah penampilan ledakan otot biru, dua orang secara alami tahu bahwa situasinya tidak baik. Anda harus tahu bahwa Yi Guanzu memiliki kekuatan 8 lapisan kondensat gas, dan akan mencapai puncak 9 lapisan kondensat gas. Namun, setelah diperintahkan oleh Lin Ming selama beberapa kali, dia terlihat sangat ketakutan. Dapat dibayangkan bahwa penggunaan metode ini yang tiba-tiba mengerikan. Tetapi sebagai dua tetua gerbang naga tersembunyi, mereka tidak tahu apa artinya mereka. Hanya beberapa poin pada mereka yang dapat membuat praktisi seni bela diri dengan kekuatan yang cukup untuk menunjukkan tampilan yang ketakutan. Pada saat ini, Lin Ming masih acuh tak acuh. Dia mengangkat bahu dan senyumnya di Yi Guanzu dan berkata,
Tuan Yi, jangan gugup. Bahkan, aku tidak melakukan apa-apa padamu. Aku hanya menunjuk beberapa acu points pada kamu. Petik 1. Titik. Yi Guanzu tertegun. Yi Si yang tidak bisa membantu tetapi cemberut, titik menunjuk kungfu. Yi Si Feng bergumam, tidak mungkin. Ini hanya keterampilan menunjuk titik sederhana. Bagaimana seseorang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mempraktikkan seni bela diri di tingkat ke-8 lingkungan gas kondensat menunjukkan tampilan yang ketakutan seperti itu? Ah, aku tidak tahan. Yi Xiang dan Yi Si Feng hanya memikirkannya. Yi Guanzu tiba-tiba berteriak, desibel sangat tinggi, yang membuat mereka tertagih secara tidak sadar. Kemudian mereka memperbaiki mata mereka, dan mereka terkejut melihat Yi Guanzu menggaruk tubuhnya dengan kedua tangan. Yi Xiang dan Yi Si Feng saling memandang, segera flash melewati, seseorang meraih lengan Yi Guanzhou. Yi Si Feng tidak bisa menahan berteriak pada Lin Ming, "Lin Ming, apa yang telah Anda lakukan kepada Yi Guanzu? Anda harus menghentikannya dengan cepat." Petik 1. Untuk sesaat, wajah Lin Ming tidak tersentuh sama sekali. Dia berkata samar, bukan tidak mungkin membiarkannya berhenti, selama dia setuju untuk membiarkan Jiang Ning pergi. Petik 1. Yi Guanzu masih berteriak dengan liar. Tendon biru di dahinya dan lehernya tiba-tiba meledak lebih parah, seolah-olah mereka akan meledak pada saat berikutnya. Melihat adegan seperti itu, wajah Lin Ming menunjukkan jejak kepuasan sejenak. Memang benar bahwa ketika dia bergerak, dia memperhitungkan kekuatan Yi Guanzu dalam kondensasi Qi, dan apakah jari-jari kematiannya akan gagal. Karena itu, ketika dia bergerak di dalam hatinya, dia menggunakan sedikit Qi gelap yang hanya ditemukan di beberapa acu points Yi Guanzu. Sekarang sepertinya efeknya sangat bagus. Lin Ming secara alami merasa puas. Pada saat ini, Yi Xiang berteriak di Yi Guanzu, "Mengapa kamu begitu keras kepala di Yi Guanzu? Mengapa Anda menolak untuk membiarkan Jiang Ning pergi? Apa yang dilakukan Jiang Ning kepada keluarga Yi? Apakah Jiang Ning melakukan sesuatu yang membuat orang marah?" Petik 1. Sambil berteriak dengan liar, mata Yi Guanzu menunjukkan warna perjuangan. Puff dari tiba-tiba terdengar, itu untuk melihat dahi Yi Guanzu yang meledak bejana darah meledak wajahnya. Ini, untuk sesaat, Lin Ming juga tertegun. Tanpa diduga, jari-jari kematian, yang telah bergabung dengan jejak kegelapan, sangat kuat, dan efeknya berada di luar harapannya. Kali ini, Lin Ming juga sangat lega. Pada saat ini, Yi Guanzu masih bersikeras tidak membiarkan Jiang Ning pergi. Sebuah pembuluh darah di dahi Yi Guanzu tiba-tiba meledak, yang juga mengejutkan Yi Xiang dan Yi Si Feng, dan membuat mereka lebih merasakan horor dan keanehan dari metode Lin Ming. Yi Xiang bahkan tidak bisa tidak mengatakan dalam rahasia, "Jika bocah ini juga menggunakan cara semacam ini kepada saya khawatir saya akan memberitahu semua nenek moyang saya pada generasi ke-18 pada saat pertama." Petik 1. Yi Guanzu masih bertahan, menderu. Dia tiba-tiba merasakan pembuluh darahnya gelisah, seolah-olah mereka akan meledak pada saat berikutnya. Kali ini tidak berlaku selama lebih dari 10 detik, dia akhirnya tidak bisa bertahan, berkata, "Saya tidak membiarkan Jiang Ning, pada kenyataannya, adalah untuk melindungi Jiang Ning." Petik 1. Apa? Kata-kata ini mengekspor membiarkan semua orang tak terduga. Untuk sementara waktu, Lin Ming juga tidak dapat membantu menunjukkan jejak warna yang tidak terduga. Melihat Yi Guanzu sangat sengsara, dia tidak akan berbohong. Secara alami, Lin Ming memilih untuk mempercayainya. Kemudian Lin Ming bertanya, "Yi Guanzu, tolong beritahu saya apa yang terjadi." Petik 1. Pada saat ini, air mata Yi Guanzu dan pilek telah di luar kendali. Suaranya menjadi serak dan dia berkata, "Kamu bisa melepaskan acu pointsku." Petik 1. Lin Ming juga melintas di masa lalu, dengan beberapa suara pa-pa-pa, ia melepaskan tag pada acu points di Yi Guanzu. Segera setelah acu poin tidak terikat,
Yi Guanzu pingsan di tanah seperti genangan lumpur. Dia bernafas berat, dan keringat dinginnya sudah merendam seluruh tubuhnya. Dia tampak sangat malu, di mana dia bisa memiliki martabat dan postur kepala keluarga. Sekitar yang tak terhitung jumlahnya Yi family murid adalah tatapan menganga, menatap Yi Guanzu, jiwa tampaknya tidak tahu kemana harus pergi. Jelas, apa yang terjadi? Pada saat ini, Yi Xiang juga mengerutkan kening dan minum dingin ke Yi Guanzu. Yi Guanzu hanya melihat Lin Ming, beberapa kata, aku hanya bisa memberitahunya. Petik 1. Kamu, untuk sementara waktu, Yi Xiang dan Yi Xifeng tidak terpisah. Pada saat ini, Yi Guanzu telah pulih. Dia berdiri dan berkata, ikut aku. Petik 1. Sama seperti Yi Guanzu akan mengambil Lin Ming ke kamar lain, seruan kejutan datang dari koridor di sebelah kiri. Ah, tolong, ada monster yang keluar. Monster itu telah membunuh orang. Monster sudah makan. Bantuan. Didampingi oleh ledakan jeritan, wah, beberapa angka kehabisan koridor di sebelah kiri. Wajah semua orang penuh ketakutan, dan ada banyak noda darah di pakaiannya. Apakah, lihat adegan seperti itu, Yi Guanzu tampaknya tiba-tiba apa, segera ke aula semua murid keluarga Yi berteriak, semua orang dengan cepat. Petik 1. Setiap murid keluarga Yi di sini tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika dia melihat panik meminta bantuan, beberapa murid keluarga Yi kehabisan panik. Secara alami, mereka terkejut. Mereka tidak berani tinggal lebih lama. Mereka melintas dan pergi dengan cepat. Tuan Yi, ada apa? Wajah Yi Xiang tenggelam. Tepat saat ini, teriakan desibel yang sangat tinggi terdengar, puff, sejumlah besar darah terciprat dari koridor di sebelah kiri. Saat berikutnya, wajah Lin Ming, Yi Xiang, Yi Xifeng, Yi Guanzu dan Qian Mian Fox semuanya berubah. Memang, beberapa orang dengan jelas mendengar suara mengunyah yang keras. Kenapa? Benar-benar ada monster di keluarga Yi. Lin Ming mengerutkan kening. Stop, TCT. Sedikit, saat berikutnya, dengan suara kecil dan tajam, bayangan dengan cepat naik dari koridor. Ini, bahkan jika Lin Ming melihatnya, dia tidak bisa menahan napas dingin untuk pertama kalinya. Ya Tuhan, kelenti besar. Tiba-tiba, wajah rubah berubah putih dan tanpa berdarah. Bab 610. Memang, kelabang memanjat keluar dari koridor benar-benar besar. Ini adalah 5 atau 6 meter panjang dengan inspeksi visual, seperti buaya. Namun, terlihat lebih menakutkan daripada buaya. Ada 2 baris dari anggota badan samping pada kedua sisi tubuhnya, setidaknya beberapa ratus jumlahnya. Setiap anggota tubuh sisi seperti pisau panjang. Pada akhir depan tubuh adalah corong besar, seperti ember besi. Pada saat ini, corong terbuka, dan Anda dapat melihat dengan jelas berapa banyak gigi tajam didistribusikan dalam. Merinding dari 1000 rubah berwajah tiba-tiba jatuh ke tanah. Ini adalah apa yang rakasa, apa rakasa, untuk waktu Fox suara 1000 wajah juga gemetar sengit. Yi Guanzu hanya melihat rakasa kelabang, tapi matanya berkelebat dengan warna gugup dan bersemangat. Pada saat ini, kelabang rakasa tampaknya dapat merasakan kekuatan Lin Ming. Untuk sesaat, dia hanya berbaring di tanah dan tidak bergerak. Hanya anggota badan timnya terus-menerus berayun. Tampaknya bahwa ia dalam keadaan serangan setiap saat. Adapun corong besar di depan, juga pembukaan dan penutupan, siap untuk menyerang Lin Ming setiap saat. Ini adalah seperti kelabang besar benar-benar satu-satunya yang Lin Ming yang pernah dalam hidupnya. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu melihat itu berkali-kali. Kemudian ia pindah di dalam hatinya. Memang benar bahwa ia tidak bisa membantu memikirkan hal yang disebut Gucong. Namun, dilihat dari bentuk besar dari kelabang di depannya, itu lebih akurat untuk menyebutnya Raja Gucong. Tapi Lin Ming juga merasa bahwa seperti kelabang besar harus lebih dari Raja Serangga. Guling. Benar saja, saat berikutnya,
di samping teriakan mengejutkan, mulut adalah Yi Xiang. Kata guling keluar dari mulut Yi Xiang, dan mata Yi Guanzhou melintas jejak ketegangan. Benar saja, saat berikutnya, Yi Xiang menatap Yi Guanzhou dan bertanya, Yi Guanzhou, ada apa? Mengapa Yi keluarga memiliki guling? Mata Yi Guanzhou berkilat, mengerutkan kening dan berkata, Tua, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini sangat aneh. Bagaimana guling dapat muncul di rumah Yi? Kemudian ia menunjukkan ekspresi bingung. Melihat ini, Yi Xifeng sampingnya bersenandung dingin. Yi Guanzhou, tidak berpura-pura bodoh dengan saya di sini. Anda jujur memberitahu saya jika ada murid yang diam-diam telah berlatih sihir di keluarga Yi. Petik 1. Tidak, sama sekali tidak. Untuk sementara waktu, kata-kata Yi Xifeng ini tampaknya membuat Yi Guanzhou kaget. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Betulkah? Yi Xiang melihat Yi Guanzhou seperti dua lampu listrik. Yi Guanzhou pecah menjadi keringat dingin di dahinya dan berkata, benar-benar, apa yang saya katakan benar-benar benar. Dalam keluarga Yi, ada tidak dapat setiap murid berlatih ilmu sihir diam-diam. Jika ada seorang murid yang praktek ilmu sihir diam-diam, aku akan mencari tahu untuk pertama kalinya. Lalu aku akan menjalankan hukum keluarga dan membunuh keluarga murid Yi yang praktek ilmu sihir diam-diam. Petik 1. Bersenandung. Yi Xifeng bersenandung. Yi Guanzhou, Anda hanya tahu keseriusan dari masalah ini. Petik 1. Untuk sementara waktu, Yi Guanzhou tidak bisa membantu menyeka keringat dingin di dahinya. Maka semua orang berhenti berbicara, dan mata mereka masih jatuh pada guling ini. Hanya melihat guling ini masih mengeluarkan sepasang waspada dan serangan setiap saat, tapi tidak bergerak, masih hanya berbaring di tanah. Lebih dari 10 detik kemudian, Yi Xiang tampaknya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berseru, tidak ada, guling ini dikendalikan oleh seseorang dalam gelap. Apa? Apakah ada orang beracun yang telah menyelinap ke dalam keluarga terpencil? Setelah menyikat gigi, wajah Yi Xifeng berubah putih. Oh, apakah ada orang beracun yang menyelinap ke keluarga terpencil? Lin Ming juga pindah di hatinya. Memang, dia telah mendengar tentang konflik antara Gu Ren dan keluarga Hermit. Bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita Gu Ren hampir menghancurkan seluruh keluarga Hermit setelah dia meninggal dan hidup kembali. Karena itu, keluarga pertapa secara alami membenci umat Gu. Setiap kali mereka menemukan jejak orang, mereka akan terbunuh. Untuk sementara waktu, tak heran bahwa wajah Yi Xiang dan Yi Xifeng sangat berubah, dan mereka terlihat sangat gugup. Ribuan Face Fox tampak sangat gugup, dan suaranya sedikit bergetar. Dia berkata, Penatua 3, roh beracun yang mengerikan ini telah memasuki rumah Yi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajar untuk membunuh guling ini secara langsung, kata Yi Xifeng. Namun, Yi Guanzhou tiba-tiba berkata, tidak, karena seseorang telah menyelinap ke keluarga pertapa, pihak lain pasti sudah siap. Kami membunuh roh terburu-buru. Saya khawatir itu akan mengganggu pihak lain dan mengirim lebih banyak semangat. Pada saat itu, akan ada bencana bagi keluarga pertapa. Petik 1. Setelah jeda, Yi Guanzhou berkata dengan melihat pemikiran, sekarang, hal terpenting yang harus dilakukan adalah menakuti Gu ini pergi dan biarkan kembali ke Gu Ren. Kemudian kami diam-diam mengikuti guling ini dan mencari tahu Gu Ren di belakangnya. Petik 1. Setelah itu, Yi Guanzhou tampaknya sangat cemas. Dia bertepuk tangan di guling Su, dan bang, langsung memukul guling centipede. Sisi. Tiba-tiba, kelabang beracun ini tampaknya kesakitan. Ada suara mendesis tajam di mulut besar. Ratusan anggota badan samping yang tampak seperti pisau diayunkan bersama. Sepertinya itu akan menyerang. Binatang buas berani menyombongkan diri di depanku dan mencari kematian. Dengan yang dingin, Yi Xifeng juga menembak, dan menembak tamparan di kelabang beracun ini. Sisi.
Kekuatan telapak tangan ini jauh lebih kuat daripada Yi Guanzu sekarang. Untuk sesaat, suara kelabang beracun ini lebih tajam. Kemudian seluruh tubuh tiba-tiba berayun, sepertinya tahu ketakutannya, memutar, dan dengan cepat bangkit di koridor. Kecepatannya sangat cepat, dan itu tidak berlebihan untuk menggambarkannya secepat guntur dan kilat. Mata Yi Guanzu melintas dan berteriak, "Jangan biarkan Guling melarikan diri, mari kita ikuti." Petik 1. Sebelum suara itu jatuh, sosok Yi Guanzu pertama kali melintas dan menyusulnya. Yi Xiyang dan Yi Xifeng mengikuti dengan cermat. Lin Ming berkata kepada Qian Mian Fox, "Jangan takut, Qian Mian Fox. Tetap bersamaku. Aku berjanji kelabang beracun ini tidak akan menyakitimu." Petik 1. Ribuan Fast Fox mengangguk. Untuk sesaat, dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, dia akhirnya santai sepenuhnya. Kemudian Lin Ming dan Qian Mian Fox mengikuti. Namun, Lin Ming merasa bahwa penampilan Guling sedikit aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang aneh sejenak. Tampaknya merasa bahwa Lin Ming dan Qian Mian Fox mengikuti. Yi Guanzu, tidak jauh di depan, tiba-tiba berbalik dan berkata kepada mereka, "Lin Ming, Yi Xinrong, ikuti aku." Penatua Yi Xiang dan Penatua Yi Xifeng pergi ke sana. Petik 1. Kemudian Yi Guanzu menunjukkan koridor di sebelah kanan. Ternyata ini adalah garpu di jalan. Itu pasti karena kecepatan kelabang beracun ini terlalu cepat. Baru saja, Yi Xiang, Yi Xifeng dan Yi Guanzu tidak bisa mengikuti sebentar. Kemudian mereka kehilangan itu dan pergi untuk menemukannya secara terpisah. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.